Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mister Benben. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video kita tentang persamaan eksponen. Kali ini bentuk A dipangkatkan fx sama dengan B dipangkat fx. Jadi yang spesial di sini adalah bahwa bagian pangkatnya itu ternyata sama dan memuat x gitu ya. Tetapi basisnya beda gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Nah, jadi contohnya begini, misalnya kita mempunyai 3 pangkat sekian itu harus sama dengan misalnya 5 pangkat sekian gitu. Jadi sekian ini harus sama gitu ya, harus sama gitu. Nah, menurut kalian nih harusnya pangkat berapa nih? Ya, kalau 3 pangkat satu tentu tidak sama dengan 5 pangkat satu ya, tentu beda ya, oke. Nah, jadi harusnya bagaimana? Ya, kita ingat bahwa 3 pangkat nol hasilnya satu. Begitu pula 5 pangkat nol hasilnya satu dan satu ya tentu sama ya. Nah, begitu. Jadi akan sama, walaupun basisnya beda, itu apabila pangkatnya itu adalah nol. Ya, begitu ya. Jadi ini adalah, faktanya gitu ya. Nah, berdasarkan fakta ini akan dapat kita simpulkan bahwa apabila kita mempunyai A pangkat fx lalu sama dengan B pangkat fx gitu ya. Nah, ini maka akan berakibat bahwa fx-nya itu atau pangkatnya itu haruslah nol gitu ya. Asalkan A dan B-nya itu tidak satu, tidak nol gitu ya. Nah tidak negatif, ya gitu. Oke, contoh soal saja ya, oke? Nah, oke, ini soalnya nomor satu. Oh ya, soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Oke, ini persamaannya nomor satu. Jadi 2 dipangkatkan X kuadrat ditambah X sama dengan 3 dipangkatkan X kuadrat ditambah X. Kalau kita perhatikan basisnya beda, tapi pangkatnya sama ya. Oke, berdasarkan, yang sudah kita lihat di sebelumnya ini, maka kita tahu bahwa pangkatnya itu sama dengan nol. Berarti jawab gitu ya. Jawab gitu ya. Berarti pangkatnya itu haruslah sama dengan nol gitu. Nah, ini kan adalah persamaan kuadrat ya. Jadi dapat kita faktorkan dengan cara mengeluarkan X-nya ya. Keluarkan X, maka jadi apa? X tambah satu. Nah, begitu. Oke, dua buah ini perkalian hasilnya nol, berarti ini yang nol, yaitu X-nya yang nol. Atau ini yang nol, yaitu X ditambah satu sama dengan nol. Pindah ruas, maka diperoleh X-nya adalah negatif satu. Oke, karena minta HP, jadi kita tinggal tuliskan HP-nya saja. Oke, jadi apa nih? Nol dan negatif satu. Oh, urut ya, kecil ke besar ya, negatif satu sama nol. Begitu ya. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kalau kita perhatikan ini basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Oke, berarti dengan kata lain kita dapat simpulkan bahwa pangkatnya itu pasti harus sama dengan nol gitu ya. Jadi pangkatnya ini X kuadrat tambah 7X kurang 18. Haruslah sama dengan nol, begitu ya. Nah, sekali lagi ini adalah persamaan kuadrat, jadi tinggal kita faktorkan saja. Oke. Nah, jadi dikalikan hasilnya adalah negatif 18, tapi kalau dijumlah hasilnya 7. Oke, berarti perkalian ini kan 9 sama 2 ya. Supaya hasilnya 7, maka ini negatif. Oke, berarti ini positif 9, ini kurang 2 gitu ya. Berarti X ditambah 9 yang sama dengan 0 atau X kurang 2 yang sama dengan 0. Kalau X tambah 9 sama 0 berarti X-nya berapa? Negatif 9 ya. Atau kalau X kurang 2 sama 0 berarti X-nya berapa? Berarti X-nya 2. Nah, berarti HP-nya apa? Oke, berarti HP-nya adalah apa? Negatif 9 nah 2 gitu ya. Oke, ternyata mudah sekali ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, oke, soal berikutnya adalah ini ya, 7 pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan 49/27 dikalikan dengan 3 pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 1. Nah, ini ya mungkin ini ya, apa, 27-nya kita biarin, 49-nya kita pindah ke bawah sini saja, gitu ya. Oke, jawab. Berarti kita akan peroleh ini 7 dipangkatkan X kuadrat tambah 3X kurang 2. Ini 49 ke sini, jadi bagi ya, bagi 49, oke. Sedangkan ini akan menjadi 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X kurang 1 dibagi sama 27 ya. Oke. Nah, kita tahu 49 itu adalah 7 pangkat 2. Berarti ini tetap yang ini, oke.
Sedangkan yang bawah ini 49, maka jadi 7 pangkat 2, begitu. Nah, begitu pula dengan yang 27 ya, itu 3 pangkat 3 ya. Oke, ini tetap gitu ya. Nah, oke. Kita tahu kalau bagi pangkat basisnya sama, maka pangkatnya dikurangin. Maka ini akan didapat 7 pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 2, oke, dari sini. Dikurangi lagi sama 2 yang di bawah ya, oke. Nah, lalu ini 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X kurang 1, dikurangin 3. Nah, begitu. Maka kita peroleh 7 pangkat X kuadrat ditambah 3X kurang 4. Ini sama dengan 3 pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 4. Oke, ini pangkatnya sudah sama, walaupun basisnya beda, berarti pangkatnya sama dengan 0. Berarti pangkat sama dengan 0. Nah, maka kita tinggal faktorkan saja. Ini jadi apa nih? Dikalikan hasilnya adalah negatif 4, dijumlahkan hasilnya adalah 3. Berarti 4 sama 1, ini minus ya. Oke, jadi 4, 1, oh X ya. Oke. Nah, maka diperoleh apa nih? X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Nah, karena tulis HP, ya kita tinggal tulis saja nih HP-nya. Nah, oke. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, oke. Jadi kalau kita perhatikan soal nomor 4 ini, itu 3 pangkat 3X ditambah 2 dikalikan dengan 5 pangkat negatif 3X sama 15. Oke, mungkin kita perlu sedikit pengubahan dulu ya. Oke, jadi ini sudah bagus. Oke, 3 pangkat 3X tambah 2. Jadi kita tulis saja. Oke, ini jawab. Oke, jadi 3 pangkat 3X tambah 2 ini sudah bagus. Sedangkan ini mungkin kita jadikan 1 per aja deh. Oke. Karena pangkat negatif ya, jadi bisa ya seperti ini ya. Oke. Lalu kita lihat mau 15 ini kan tak ada hubungannya ya. Jadi kita bikin aja perkalian 3 sama 5. Karena memang di soal itu ada 3 sama 5 ya jadi basis ya. Oke. Nah, sekarang ini seper ini kalau dikali ke kanan maka dia jadi perkalian ya. Tinggal 3 kalau ke kiri maka jadi pembagian. Maka akan diperoleh 3 pangkat 3X tambah 2 per 3. Oke. Sama dengan, ini ke atas ini jadi perkalian nih. Begitu. Nah, kita tahu sebenarnya ini 3 pangkat 1 ya. Kalau dibagi kayak ini berarti kurang 1 dong ya. Jadi 3 pangkat 3X tambah 2 kurang 1, oke. Ini akan jadi penjumlahan ya, ini 5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat 3X plus 1. Nah, ini kalau kita selesaikan maka diperoleh 3 pangkat 3X plus 1. Ini 5 pangkat 3X plus 1. Nah, pangkatnya sama, basisnya beda, berarti apa? Pangkatnya sama dengan 0 ya. Oke, jadi pangkatnya adalah apa? 3X tambah 1 sama dengan 0. Bina ruas, negatif 1 bagi 3, maka diperoleh X-nya adalah negatif 1 per 3. Oke, karena kita diminta tulis HP, maka jadi HP-nya adalah negatif 1 per 3. Nah, selesai. Wah, jadi saya pikir 4 contoh ini sudah cukup mewakili ya, apa yang hendak kita bicarakan. Jadi bentuk ini memang cukup mudah. Oke, sampai ketemu lagi di, persamaan eksponen bentuk yang, berikutnya ya. Oke, dah.